Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Dea Anggraini, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Lampung dengan NPM 1714131068 akan mencoba mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Rantai Pasok Komoditas Pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya, yaitu yang pertama, perkebunan merupakan subsektor pertanian yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB di Provinsi Lampung. Yang kedua, Tanggamus merupakan kabupaten yang memiliki luas tanaman menghasilkan terbanyak dan tingkat produksi pala tertinggi dibandingkan di daerah lain di Provinsi Lampung. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian saya, yang pertama, bagaimana pola aliran rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, bagaimana aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi pada rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang ketiga, bagaimana kinerja rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang keempat, bagaimana tingkat efisiensi pemasaran komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola aliran rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, mengetahui aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi pada rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang ketiga, mengetahui kinerja rantai pasok komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang keempat, mengetahui tingkat efisiensi pemasaran komoditas pala di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pada penelitian ini, saya mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait, informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk pengembangan sistem pemasaran komoditas pala, dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pembanding bagi peneliti lainnya sebagai sumber informasi. Ya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, ruang lingkup perkebunan. Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Mengenai rantai pasok. Rantai pasok merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Ada manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan koordinasi dari arus barang, arus informasi, dan arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi. Yang sangat tidak kalah penting yaitu teori pemasaran. Salah satu faktor penentu berlanjutnya suatu proses produksi barang atau jasa yang dihasilkan ialah keberhasilan dalam memasarkan hasil produksi tersebut di pasaran. Untuk menunjang keberhasilan dalam memasarkan suatu produk diperlukan suatu kegiatan yang dapat mengenalkan, menginformasikan, dan menyampaikan hasil produksi dengan cara yang sesuai sampai ke pihak konsumen sehingga agar terciptanya pemasaran yang efisien serta menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi di setiap periode usahanya. Terdapat saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampailah ke konsumen. Terakhir adalah efisiensi pemasaran. Cara menganalisis efisiensi dapat dilihat dari organisasi pasar komoditas yang meliputi struktur, perilaku, dan keragaan pasar yang sering dikenal dengan model SCP atau Structure, Product, and Performance. Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang terdapat pada usaha tani komoditas pala diharapkan nantinya akan menghasilkan output atau hasil produksi pada pala yang nantinya dari produksi tersebut akan memiliki nilai jual atau harga. Dari harga tersebut maka memunculkan pola rantai pasok. Dari pola rantai pasok ini maka akan disalurkan kepada lembaga pemasaran seperti petani, agen, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen.
Lalu ada juga lembaga penunjang seperti pemerintah, koperasi, dan penyuluhan. Dari lembaga-lembaga penunjang dan pemasaran tersebut, maka akan disalurkan dan terjadi efisiensi pemasaran yang dimana terdiri dari struktur pasar, perilaku pasar, keragaan pasar. Dan dari ketiga tersebut, maka dapat terjadi margin pemasaran serta elastisitas transmisi harga dalam pasar. Dari pola rantai pasok nanti akan memunculkan kinerja rantai pasok yang terdiri dari reliabilitas, yaitu terdiri dari kinerja pengiriman, yang kedua pemenuhan pesanan, dan kesesuaian. Yang kedua, responsivitas, artinya lead time dan siklus pemenuhan pesanan. Yang ketiga, fleksibilitas, artinya bersifat fleksibilitas pada rantai pasok. Yang keempat, biaya atau lebih sering kita dengar tentang cash to cash cycle time. Lalu, dari kinerja rantai pasok ini akan menghasilkan suatu produk yang baik atau kurang baik. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang dilakukan kepada beberapa anggota populasi di mana responden akan diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik penelitian. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya rangkum menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Selanjutnya, lokasi penelitian responden dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan dilaksanakan pengambilan data pada bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Selanjutnya, ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.